Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah Nabi Yusuf diceritakan dalam Al-Quran surat Yusuf. Nabi Yusuf merupakan putra dari Nabi Yakub. Dari pernikahan Nabi Yakub dengan Rahil lahir dua orang putra, yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Nabi Yusuf dikaruniai oleh Allah rupa yang bagus, paras tampan, dan tubuh yang tegap. Nabi Yakub juga memiliki 10 putra dari istrinya yang lain yang usianya lebih tua daripada Yusuf. 10 saudara Yusuf yang lain kurang menyukai Yusuf karena mereka merasa bahwa ayahnya, yaitu Nabi Yakub, lebih menyayangi Yusuf dan Bunyamin daripada mereka. Suatu ketika, Yusuf yang masih kecil bermimpi dalam tidurnya bahwa dia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sujud kepadanya. Yusuf langsung menemui ayahnya untuk menceritakan mimpinya. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 4. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku." Kemudian Nabi Yakub berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia." Mimpi Yusuf tersebut merupakan isyarat kenabian seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 6. Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nabi Yakub sangat mencintai Yusuf dan Bunyamin. Hal itu membuat iri hati pada kakak-kakak Yusuf. Mereka beranggapan bahwa ayahnya pilih kasih terhadap Yusuf. Pada suatu malam, kakak-kakak Yusuf yang berjumlah 10 orang mengadakan perundingan yang bertujuan untuk mencari cara untuk mencelakakan Yusuf. Mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat." Lalu mereka sepakat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Untuk melancarkan aksinya, mereka perlu meminta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Yusuf pergi bermain-main dan bersenang-senang. Pada esok harinya, setelah saudara kandung Yusuf bertemu, berundingkan siasat dan merancangkan penyingkiran Yusuf yang merupakan saingan yang berat dalam merebut hati si ayah. Datanglah mereka menghadap Nabi Yakub untuk meminta izin membawa Yusuf. "Wahai ayah, kami mau minta izin membawa Yusuf pergi untuk bermain." Awalnya Nabi Yakub melarang dan merasa aneh karena tiba-tiba kakak Yusuf membawanya bermain untuk bersenang-senang. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Biarkan dia pergi bersama kami besok pagi agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya." Nabi Yakub berkata, Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya. Nabi Yakub tidak mengizinkan karena Nabi Yakub tahu bahwa mereka tidak terlalu menyukai Yusuf. Bisa saja nanti mereka mencelakai Yusuf. Kemudian mereka berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian tentu kami orang-orang yang rugi."
Akhirnya setelah mereka menyatakan kesanggupannya, Nabi Yakub mengizinkan mereka untuk membawa Yusuf. Pada esok harinya berangkatlah rombongan putra-putra Nabi Yakub kecuali Bunyamin menuju ke tempat bermain. Tapi yang sebenarnya menuju tempat di mana menurut rancangan Yusuf akan ditinggalkan. Setelah melakukan perjalanan, tibalah mereka di suatu sumur yang menjadi tujuan. Yusuf segera dimasukkan ke dasar sumur dan sebelumnya pakaiannya ditanggalkan oleh saudaranya untuk menjadi bukti di depan Nabi Yakub. Mereka akan beralasan bahwa Yusuf dimakan serigala. Setelah Yusuf dibuang di dasar sumur, mereka langsung pergi tanpa menghiraukan jeritan tangisnya yang sedikit pun tidak mengubah hati kakak-kakaknya yang sudah kehilangan rasa cinta kepada adik yang tidak berdosa itu. Di dasar sumur, Nabi Yusuf terus berdoa kepada Allah. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 15. Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari. Kemudian kakak-kakak Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis. Mereka berkata, Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. dan mereka datang membawa gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Nabi Yakub berkata, Sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Nabi Yakub sangat sedih atas kepergian Yusuf. Yusuf yang terus bersabar dan berdoa kepada Allah, akhirnya Allah menolong Yusuf lewat perantara musafir. Salah seorang di antara musafir mengambil air di sumur tersebut. Lalu dia menurunkan timbanya. Ketika timbanya ditarik, dia berteriak karena beratnya timba yang ditarik. Sang musafir itu terkejut bahwa yang memberatkan gayung itu bukannya air, tetapi seorang anak muda berparas tampan, bertubuh tegak, dan berkulit putih bersih. Kemudian mereka membawa Yusuf. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 19. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian para musafir menjual Yusuf kepada pembesar Mesir yang dijuluki Al-Aziz dengan harga yang murah. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 20. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Kemudian orang yang membeli Yusuf membawa Yusuf pulang. Dia merupakan Perdana Menteri Mesir yang dijuluki Al-Aziz. Al-Aziz merupakan sebutan bagi bangsawan di Mesir. Dia berkata kepada istrinya, Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Istri Al-Aziz menerima Yusuf di rumahnya. Yusuf dilayan sebagai salah seorang daripada anggota keluarganya. Yusuf pun dapat menyesuaikan diri dengan keadaan rumah tangga Al-Aziz. Ia melakukan tugas sehari-harinya di rumah dengan penuh semangat dan dengan kejujuran serta disiplin yang tinggi. Yusuf diberikan kelebihan oleh Allah, yaitunya dapat mentakwilkan mimpi. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 21. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dijebak oleh Zulaiha dan kemudian dakwah di dalam penjara.
Kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 22-42. Tatkala Yusuf telah dewasa, dia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, tangguh dan baik hati. Al-Aziz kemudian mengangkat Yusuf sebagai pelayan di istana, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 22. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nabi Yusuf diberikan oleh Allah rupa yang tampan. Namun kelebihan tersebut membuat Zulaiha, yaitu istri Al-Aziz, tertarik kepada Nabi Yusuf sebagai seorang wanita kepada laki-laki dewasa, bukan sebagai seorang ibu kepada anaknya. Suatu ketika, Zulaiha menggoda Nabi Yusuf. Dia menutup pintu-pintu ruangan lalu berkata kepadanya, "Marilah mendekat kepadaku." Nabi Yusuf berkata, Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 24 dijelaskan bahwa, dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Zulaiha terus menggoda Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berlari menuju pintu. Lalu Zulaiha menarik baju gamisnya dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suaminya Zulaiha di depan pintu. Kemudian Zulaiha berkata kepada suaminya, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?" Nabi Yusuf berkata, Dia yang menggodaku dan merayu diriku. Al-Aziz yang tidak mengetahui siapa yang benar dan yang salah karena tidak berada di tempat kejadian, kemudian Al-Aziz meminta kesaksian seorang saksi dari anggota keluarganya yang menyaksikan. Saksi berkata, "Jika baju gamisnya Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar." Maka ketika Al-Aziz melihat baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah. Walaupun Nabi Yusuf tidak berbicara kepada siapapun terkait permasalahan itu, tapi peristiwa Zulaiha dengan anak angkatnya itu terdengar juga oleh masyarakat kota. Perempuan-perempuan di kota berkata, Istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya bubuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Zulaiha merasa malu mendengar cercaan mereka. Dalam hati ia berkata, Mereka belum pernah melihat Yusuf, karena selama ini Yusuf selalu berada di dalam rumah. Andaikan mereka sudah melihatnya, pasti lebih tergila-gila daripada aku. Pada suatu hari, diundangnyalah para wanita yang telah mengunjingkannya dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk mengupas buah-buahan yang dihidangkan. Di saat para wanita itu asik mengupas buah dengan pisau di tangannya, Zulaiha berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika para wanita itu melihat Nabi Yusuf, mereka terpesona kepada keelokan rupanya. Dan tanpa sadar, mereka melukai tangannya sendiri seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
Nabi Yusuf tidak menyangka kehadirannya malah membuat para wanita itu melukai diri mereka sendiri. Dan Zulaiha berkata, Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjara dan dia akan menjadi orang yang hina. Kemudian Nabi Yusuf berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari tipu daya dan fitnah manusia. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 33. Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak Engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang yang bodoh." Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Yusuf, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 34. Maka Allah memperkenankan doa Yusuf, dan Allah menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Kemudian timbul pikiran pada Al-Aziz setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. Akhirnya Nabi Yusuf masuk penjara atas keinginannya sendiri. Di dalam penjara, Nabi Yusuf dapat membulatkan pikiran dan jiwanya untuk beribadah dan menyembah kepada Allah. Di samping itu, ia dapat melakukan dakwah di dalam penjara. Dan bersama Nabi Yusuf, masuk pula 2 orang pemuda ke dalam penjara karena tuduhan hendak meracuni raja. 2 pemuda pegawai yang di penjara itu, seorang penjaga gudang makanan dan seorangnya lagi sebagai pelayan meja istana. Kedua pemuda tahanan itu mengharapkan dari Nabi Yusuf agar memberi tafsiran bagi mimpi mereka. Nabi Yusuf yang telah dikurniai kenabian dan ditugaskan oleh Allah menyampaikan risalahnya kepada hamba-hambanya. Nabi Yusuf memulai dakwahnya kepada kedua pemuda yang datang menanyakan tafsiran mimpinya. Nabi Yusuf mengajak mereka beriman kepada Allah yang Maha Esa, meninggalkan persembahan kepada berhala-berhala yang mereka ada-adakan sendiri dengan memberi nama-nama kepada berhala-berhala itu sesuka hati mereka. Kedua pemuda itu menceritakan mimpi mereka kepada Nabi Yusuf, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 36. Dan bersama Yusuf masuk pula 2 orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. dan yang lainnya berkata, Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya, sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. dan Nabi Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan terbebas dari penjara di antara mereka berdua, Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka sesuai dengan takbir Nabi Yusuf, selang tidak lama, keluarlah surat pengampunan raja bagi pemuda pelayan dan hukuman salib bagi pemuda penjaga gudang. Setelah pemuda itu bebas dari penjara, setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Nabi Yusuf kepada tuannya. Karena itu, Nabi Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.
menafsirkan mimpi raja, kemudian dibebaskan dari penjara. Kisah ini tertulis di dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 43-56. Pada suatu hari berkumpullah di istana Raja Mesir para pembesar, penasehat, dan para arif bijaksana yang sengaja diundang oleh raja untuk memberi takbir mimpi yang telah merungsingkan dan menakutkan hatinya. Ia bermimpi seakan-akan melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Di samping itu, ia melihat pula dalam mimpinya 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai yang lain kering. Tidak seorang pun pembesar-pembesar yang didatangkan itu dapat memberi tafsiran takbir bagi mimpi raja. Bahkan sebahagian daripada mereka menganggapnya sebagai mimpi kosong yang tiada berarti dan menganjurkan kepada raja melupakan saja mimpi itu dan menghilangkannya dari pikiran. Kemudian, pemuda yang selamat dari penjara teringat kepada Nabi Yusuf setelah beberapa lamanya. Dia juga teringat pesan Nabi Yusuf kepadanya sewaktu ia akan dikeluarkan dari penjara, dan bahwa takbir yang diberikan oleh Nabi Yusuf bagi mimpinya adalah tepat, telah terjadi sebagaimana telah ditakdirkan. Ia lalu memberanikan diri menghampiri raja dan berkata, Wahai paduka tuanku, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Raja kemudian mengutus pemuda itu kepada Nabi Yusuf di penjara, dan pemuda itu meminta kepada Nabi Yusuf agar mengartikan mimpi itu, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 46. Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk, yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui. Kemudian berucaplah Nabi Yusuf menguraikan takbirnya bagi mimpi raja dan menerangkan jalan keluar dari arti mimpi tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 47-49. Dia Yusuf berkata, Agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Setelah mendengarkan takbir Nabi Yusuf terhadap mimpi raja, maka pelayan itu bergegas ke istana untuk menyampaikan kepada raja tentang takwil mimpinya. Setelah raja mendengar dari pelayannya apa yang diceritakan oleh Nabi Yusuf tentang mimpinya, ia merasa bahwa takbir yang didengarkan itu sangat masuk akal dan dapat dipercayai bahwa apa yang telah diramalkan oleh Nabi Yusuf akan menjadi kenyataan. Ia memperoleh kesan bahwa Nabi Yusuf yang telah memberi takbir yang tepat itu adalah seorang yang pandai dan bijaksana dan akan sangat berguna bagi negara jika ia didudukkan di istana untuk menjadi penasehat dan pembantu kerajaan. Kemudian raja mengirim utusan agar membawa Nabi Yusuf kepadanya. Bawalah Yusuf kepadaku. Siap, Raja. Kemudian raja mengirim utusan agar membawa Nabi Yusuf kepadanya. Ketika utusan itu datang kepada Nabi Yusuf berkata, Kembalilah kepada tuanmu, dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Kemudian utusan itu segera kembali dan menyampaikan keinginan Nabi Yusuf kepada raja. Tuntutan Nabi Yusuf diterima oleh Raja Mesir. Wahai pengawal,
undanglah para wanita yang telah melukai tangannya dan juga istri Al-Aziz. Siap Raja, kami akan segera mengumpulkan mereka. Ketika para wanita itu telah berkumpul, kemudian raja berkata kepada mereka, Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Kemudian istri Al-Aziz berkata, Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayu Yusuf, dan sesungguhnya Yusuf termasuk orang yang benar. Setelah mendengar penjelasan para wanita dan istri Al-Aziz, akhirnya raja membebaskan Nabi Yusuf dari penjara, karena sudah terbukti bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 50 dan 53. Yusuf berkata, "Yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang." Setelah Nabi Yusuf bebas dari penjara, raja hendak menjadikannya sebagai seorang yang penting di istana. Raja berkata, Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat denganku. Pengawal berkata, Siap, Raja. Maka keesokan harinya, Nabi Yusuf datang kepada raja. Setelah bercakap-cakap cukup lama, raja mulai tertarik dengan ilmu dan kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Raja berkata, Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya. Nabi Yusuf berkata, Wahai Raja, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Kemudian raja menyetujui keinginan Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf menjadi bendaharawan negara Mesir. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 56. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Menjadi bendaharawan negeri Mesir. Kisah ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 55 sampai 100. Dalam masa 7 tahun pertama, Nabi Yusuf menjalankan pemerintahan di Mesir. Rakyat merasakan hidup tentram, aman dan sejahtera. Dalam pada itu, Nabi Yusuf tidak lupa akan peringatan yang terkandung dalam mimpi Raja Mesir, bahwa akan datang masa 7 tahun yang sukar dan sulit. Maka untuk menghadapi masa itu, Nabi Yusuf mempersiapkan gudang dan kepuk-kepuk bagi penyimpanan bahan makanan untuk menghadapi musim kemarau yang akan datang. Berkat pengurusan yang bijaksana dari Nabi Yusuf, maka setelah masa hijau dan subur berlalu dan masa kemarau kering tiba, rakyat Mesir tidak sampai mengalami krisis makanan atau derita kelaparan. Persediaan bahan makanan yang dihimpun di waktu masa hijau dan subur dapat mencukupi keperluan rakyat selama masa kering. Banyak masyarakat dari kota dan desa-desa pinggiran Mesir berdatangan untuk mendapatkan jatah gandum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Masa penceklik tidak hanya melanda negara Mesir, penceklik juga melanda daerah Kan'an, kawasan tempat tinggal ayah Nabi Yusuf dan saudaranya. Saudara Nabi Yusuf akan pergi ke Mesir menghadap kepada pembesar Mesir untuk menukarkan barang yang mereka miliki dengan bahan makanan atas anjuran Nabi Yakub. Sebelum pergi, mereka meminta izin kepada Nabi Yakub. Setelah mendapat izin dari Nabi Yakub,
Maka berangkatlah mereka menuju Mesir, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 58. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya. Nabi Yusuf mendekati saudaranya, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang mengenal bahwa dia adalah adik mereka, yaitu Yusuf, yang mereka buang ke sumur. Ketika Nabi Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, Nabi Yusuf bertanya, "Berapa jumlah anggota keluarga kalian?" Salah seorang di antara mereka menjawab, Wahai Paduka Tuan, kami adalah putra-putra Nabi Yakub yang kesemuanya adalah 12 orang. Yang termuda di antara kami yaitu Bunyamin, kami tinggalkan di rumah untuk menjaga ayah kami yang telah lanjut usia dan sakit-sakitan. Seorang saudara lagi telah lama meninggalkan rumah, dan hingga kini kami tidak mengetahui di mana dia berada. Kami datang kemari untuk memohon pertolongan dan bantuan Paduka Tuan, kiranya dapat memberi kesempatan memperkenankan kami untuk mendapatkan gandum dari persediaan pemerintahan Tuan, untuk memenuhi keperluan kami yang sangat mendesak, sehubungan dengan krisis bahan makanan yang menimpa daerah kami. Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada mereka, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang baik? Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum dariku dan jangan kamu mendekatiku." Lalu mereka berkata, Kami akan membujuk ayah untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya. Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahui apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi." Nabi Yusuf mengembalikan barang penukar saudaranya dengan tujuan agar mereka nantinya bersedia kembali lagi ke Mesir dengan membawa Bunyamin. Ketika karung gandum mereka telah selesai disiapkan, mereka berterima kasih kepada Nabi Yusuf dan segera kembali ke Kanaan. Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, mereka berkata, Wahai ayah kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa Bunyamin. Sebab itu, biarkanlah Bunyamin pergi bersama kami agar kami mendapat jatah gandum, dan kami benar-benar akan menjaganya. Dan Nabi Yakub berkata, Bagaimana aku akan mempercayai Bunyamin kepada kamu, seperti aku telah mempercayakan Yusuf kepada kamu dahulu? Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan. Mereka berkata, Wahai ayah kami, apa lagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita dapat memberi makan keluarga. Dan kami akan memelihara Bunyamin, dan akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu sesuatu hal yang mudah bagi Raja Mesir. Dan Nabi Yakub berkata, Aku tidak akan melepaskannya pergi bersamamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Nabi Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Setelah beberapa minggu, persediaan makanan keluarga Nabi Yakub mulai menipis. Maka, saudara Nabi Yusuf akan segera berangkat menuju Mesir untuk mendapatkan bahan makanan.
Mereka pergi ke Mesir kali ini dengan membawa Bunyamin. Sebelum mereka berangkat, Nabi Yakub berkata, Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Sesampainya mereka di istana kerajaan Mesir, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 68. Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Setibanya di istana kerajaan, mereka diterima oleh Nabi Yusuf yang belum mereka kenal dengan penuh ramah tamah dan dihormati dengan jamuan makanan. Ketika kakak-kakak Nabi Yusuf duduk di dekat jamuan yang sudah dihidangkan, Nabi Yusuf berkata, Nikmatilah makanannya sembari menunggu pengawal kami yang menyiapkan gandum. Lalu Nabi Yusuf menempatkan Bunyamin di tempatnya. Nabi Yusuf berkata kepada Bunyamin, Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Bunyamin berkata, Apakah engkau Yusuf? Nabi Yusuf menjawab, Iya, aku adalah Yusuf, kakak kandungmu. Alangkah gembiranya Bunyamin bertemu dengan kakak yang selalu dikenangnya sejak ia hilang meninggalkan rumah beberapa tahun yang lalu. Ia segera memeluk Nabi Yusuf seraya berkata, Aku tidak dapat bayangkan betapa gembiranya ayah bila ia mendengar bahwa engkau masih hidup dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, dan menguasai suatu kerajaan besar. Mereka berdua melepaskan rindu yang sangat dalam. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Aku juga sangat merindukan ayah, tapi keberadaanku masih rahasia, jadi jangan bilang ke yang lain. Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk saudara Nabi Yusuf, lalu Nabi Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Itu merupakan strategi Nabi Yusuf untuk menahan Bunyamin agar tidak ikut pulang bersama saudaranya. Ketika saudara Nabi Yusuf akan kembali ke Kan'an, mereka berterima kasih kepada Nabi Yusuf. Wahai Tuan Besar, terima kasih atas jamuan makanan dan bahan makanannya. Tiba-tiba seorang berteriak menyerukan, Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri. Lalu mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, Kamu kehilangan apa? Mereka menjawab, Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin. Saudara Nabi Yusuf menjawab, Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri. Mereka berkata, Tapi apa hukumannya jika kamu dusta? Kemudian saudara Nabi Yusuf menjawab, Hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah yang menerima hukumannya. Maka mulailah Nabi Yusuf memeriksa karung-karung mereka, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 76. Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Nabi Yusuf menemukan pialanya di karung Bunyamin. Mereka berkata, Jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Dengan kata lain, dia menuduh Nabi Yusuf pernah mencuri. Maka Nabi Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Nabi Yusuf berkata dalam hatinya, Kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan. Mereka berkata,
Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Nabi Yusuf berkata, Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim. Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Nabi Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku. Dan dia adalah hakim yang terbaik. Kembalilah kepada ayah dan katakanlah, Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang di balik itu. Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang yang benar. Berangkatlah saudara Nabi Yusuf meninggalkan Mesir dengan perasaan sedih. Mereka membayangkan perasaan Nabi Yakub ketika mengetahui apa yang dialami Bunyamin. Sekarang mereka hanya terdiri dari 9 orang, meninggalkan di belakang mereka kakak tertuanya dan adik bungsunya yaitu Bunyamin. Setiba mereka di rumah hanya dengan 9 orang dan menghadap ayahnya, menceritakan apa yang telah terjadi pada Bunyamin dan kakak tertua mereka. Nabi Yakub berkata, Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Sungguh dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Dan Nabi Yakub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka cintaku terhadap Yusuf. Nabi Yakub menjalani kesehariannya dengan menahan rindu dan sedih atas kepergian anak kesayangannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 84. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya. Hal tersebut membuat saudara Nabi Yusuf semakin bersalah. Mereka berkata kepada ayahnya, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit yang berat. Nabi Yakub menjawab, Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Di dalam kamarnya, Nabi Yakub terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberi kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi cobaan yang dialaminya. Beberapa hari telah berlalu. Pada suatu ketika, Nabi Yakub mengumpulkan putra-putranya dan berkata, Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Maka berangkatlah anak-anak Nabi Yakub menuju Mesir. Ketika mereka masuk ke tempat Nabi Yusuf, mereka berkata, Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Wahai Al-Aziz, tolong bebaskan adik kami Bunyamin. Pada pertemuan kali ini, Nabi Yusuf mengingatkan saudaranya terhadap perlakuan mereka dahulu kepada Yusuf. Nabi Yusuf berkata, Tahukah kamu kejengkelan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat dari perbuatan itu? Mereka terkejut kenapa Al-Aziz mengetahui hal tersebut. Lalu mereka berkata, Apakah engkau benar-benar Yusuf? Nabi Yusuf menjawab,
Aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepadaku. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Setelah mendengar pengakuan Nabi Yusuf, berubahlah wajah mereka menjadi pucat. Terbayang di depan mata apa yang telah mereka perbuat terhadap adik mereka Yusuf yang berada di depan mereka sebagai bendaharawan negeri Mesir yang berkuasa penuh. Berkatalah saudara-saudara Nabi Yusuf dengan nada yang rendah, Maafkan kami Yusuf, sesungguhnya kami telah berdosa terhadap dirimu dan bertindak kejam ketika kami melemparkan kamu ke dalam sumur. Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, berdosa. Nabi Yusuf adalah orang yang berhati besar dan lapang. Beliau memaafkan perlakuan saudaranya yang nyaris menghilangkan nyawanya. Nabi Yusuf berkata, Pada hari ini tidak ada cercaan bagi kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Mereka berkata, Ayah pasti sangat bahagia jika dia tahu bahwa engkau masih hidup. Beliau sangat merindukanmu. Nabi Yusuf berkata, Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku. Dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. Setelah pertemuan itu, maka bertolaklah kakak-kakak Nabi Yusuf dengan diliputi rasa haru bercampur gembira, kembali menuju ke Kan'an membawa berita gembira bagi ayah mereka yang sedang menanti hasil usaha pencarian Yusuf yang disarankannya. Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Maka ketika kakak-kakak Nabi Yusuf telah tiba di rumah, mereka beramai-ramai masuk ke dalam rumah dan memeluk Nabi Yakub sambil mengusapkan baju Yusuf pada kedua belah matanya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 96. Maka diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, lalu dia dapat melihat kembali. Seketika itu pula terbuka lebarlah kedua belah mata Nabi Yakub, bersinar kembali memandang wajah putra-putranya dan mendengar kisah perjalanan mereka, bagaimana mereka telah menemukan Nabi Yusuf bersama adiknya Bunyamin. Nabi Yakub berkata, Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui? Mereka berkata, Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, berdosa. Nabi Yakub berkata, Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Setelah mereka menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Nabi Yakub, maka berangkatlah keluarga Nabi Yakub menuju Mesir. Ketika mereka masuk ke tempat Nabi Yusuf merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Seraya mencucurkan air mata. Demikian pula Nabi Yakub, ia mencucurkan air mata, namun kali ini adalah air mata suka dan gembira. Dan Nabi Yusuf menaikkan kedua orang tuanya di atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf berkata, Wahai ayahku, inilah takbir mimpi yang dahulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah baik kepadaku. Demikianlah akhir kisah Nabi Yusuf. Wallahu a'lam bishawab.